Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau saya tanya kabarnya, saya mau ekspresi kalian dengan senyuman yang terbaik, tercantik, dan terganteng kalian. Tapi cara jawabnya seperti ini. Gimana kabarnya? Bahagia, gitu ya? Bisa? Walaupun lagi sedih, tapi pakai ekspresi bahagia. Oke. Saya tanya ya, gimana kabarnya? Bahagia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, kelas 7A sebelum memulai kegiatan, marilah kita membaca doa dulu dipimpin oleh ketua kelas ya, silahkan. Baik semuanya, sebelum kita memulai pelajaran BK hari ini, mari kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, luar biasa. Siapa yang tidak hadir hari ini? Zaki, kenapa Zaki? Sakit. Semoga yang hadir hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga Zaki yang belum bisa hadir hari ini juga bisa kumpul lagi besok ya, terakhir proyek kita ya. Oke, tadi belajar apa ya? Presentasi apa? Tentang 7 kaya. Lancar? Oke. Kita masuk ke materi kita hari ini. Sesuai dengan judulnya, manajemen waktu bermain gadget. Ya, kira-kira kalian sudah teratur belum jadwalnya dalam bermain gadget? Ayo diukur dulu ya. Insya Allah ya, insya Allah gimana nih? Screen time. Oke. Kenapa kita belajar ini ya? Kenapa saya menyampaikan ini? Yang pertama, agar tahu konsep manajemen waktu dan dampak gangguan gadget terhadap kegiatan kalian sehari-hari. Berpengaruh nggak gadget untuk kegiatan sehari-hari? Sangat berpengaruh. Yang kedua, agar menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, kesadaran penting mengatur waktu dalam agar gadgetnya itu seimbang antara aktivitas dengan aktivitas fisik dengan aktivitas duduknya, dan pokoknya memanage waktunya. Yang ketiga, mampu menyusun dan mempraktekkan jadwal penggunaan gadget. Ya. Jadi nanti di akhir kita akan membuat jadwalnya seperti apa, itu tugas kalian masing-masing, karena jadwal kita beda-beda kan, ada yang habis ini ada les, ada ekskul, ya kita beda-beda, nanti ada kalian atur jadwalnya. Oke, itu tujuannya. Selanjutnya, oke, nih, coba kelihatan? Kecil ya? Judulnya aja dulu, kelihatan, siapa yang bisa baca? Oke, silahkan Al. Ribuan anak dirawat di rumah sakit jiwa, mayoritas gara-gara kecanduan. Gawai, oke. Ribuan ini tahun 2024 ya. Ribuan anak dirawat di rumah sakit jiwa, mayoritas gara-gara kecanduan gawai. Gawai itu apa sih? Gadget ya. Oke. Lalu ternyata pemakai internet di Indonesia itu sudah 221 juta, setara 79,5% yang menggunakan internet terbesar di dunia. Jadi dari kalangan miskin, menengah, dan kaya itu semuanya rata-rata menggunakan gadget di usia remaja. Ya, apalagi kalian ketemu COVID, membutuhkan gadget, sangat membutuhkan ya. Jadi berdasarkan ini kenapa saya ambil, dan berdasarkan juga dari hasil AUM yang pernah yang kita isi 1 sampai 50, ternyata di kelas ini sulit mengatur waktu untuk bermain gadgetnya ya. Makanya saya ambil ini. Oke, nanti saya ini. Oke. Kita sering bilang gadget. Menurut kalian apa sih itu gadget? Handphone, apalagi? Alat elektronik, apalagi? Komputer, apalagi? Pokoknya alat elektronik, tablet juga, apalagi? Alat elektronik banyak, apalagi? TV, terus apalagi?
Itu gadget yang kalian tahu, gadget tuh handphone aja apa alat elektronik yang lain? Iya, bukan gadget itu bukan, iya alat komunikasi, bener banget sih Ibnu, alat komunikasi katanya ya. Ya, luar biasa. Dah, kita lihat pengertian gadget apa sih ya? Dah, gadget itu adalah perangkat canggih. Canggih nggak handphone? Canggih. Laptop canggih nggak? Jadi contohnya itu ponsel pintar atau smartphone, tablet, laptop, komputer, smartwatch katanya juga masuk, kamera digital, handphone, perangkat virtual reality dan smart home device katanya gitu. Jadi perangkat alat canggih yang di dalamnya terdapat berbagai aplikasi yang fungsi khususnya untuk informasi, jejaring sosial, tadi apa yang katanya komunikasi ya, semua itu adalah gadget. Ya, jadi nggak handphone saja. Bu, dia kecanduan gadget, Bu. Bukan berarti dia cuma kecanduan handphone, tapi banyak. Ada nggak yang kecanduan dulu kan handphone jarang ya? Adanya apa? Komputer kan? Orang main game online tuh di komputer dulu. Ke warnet, tahu nggak warnet? Apa? Warung internet. Itu kan mamanya jemput anaknya ke warnet. Ada kan kisahnya dulu, tahu nggak? Udah lahir nggak ya kalian? Ada ya. Sekarang udah punya handphone sendiri. Sudah bisa dibawa ke kamar sendiri, nggak tahu apa yang dilakukan di kamar dengan handphone tersebut ya. Makanya ini harus di manajemen waktunya ya. Oke, kita lihat ini. Nanti saya tanya kesimpulannya ya. Ini. Akan smartphone mereka. Maaf. Rata-rata orang akan menghabiskan 5 jam per hari menggunakan smartphone mereka. Sakit kepala, stres, kegelisahan, penurunan ketajaman visual, dan lain-lainnya merupakan dampak dari terlalu banyak menggunakan smartphone. Tapi, apakah kalian tahu bahwa menggunakan smartphone terlalu banyak juga bisa merusak saraf di tangan? Seberapa banyak dari kalian yang sudah menghabiskan waktu menggunakan HP? Mungkin kalian melihat foto-foto yang dibagikan oleh teman kalian, atau melihat postingan lucu selama berjam-jam. Melakukan ini secara terus-menerus dapat merusak saraf media, salah satu dari beberapa saraf yang mengkontrol gerakan tangan dan jari kita. Saraf media mengkontrol gerakan jempol, jari telunjuk, jari tengah, dan setengah dari jari manis. Oke. Paham dengan videonya? Paham? Oke. Yang saya tanyakan, masing-masing kelompok harus ada yang bisa bicara. Apa bahaya gadget? Satu aja. Siapa dulu, ngomong mana? Oke, apa? Sulit konsentrasi. Bisa dapat penyakit jantung. Membuat mata rusak, apalagi? Bisa terkena stroke. Kenapa? Apa? Oh, menyebabkan kecanduan, benar sekali. Jadi dua video tadi mengenai apa? Dampak gadget, ya. Tapi itu kan negatif atau positif? Kira-kira ada nggak dampak positifnya? Banyak ya. Kita lihat apa saja, ya. Tadi yang 1 menit tadi kalian pernah nanti dicoba 1 menit apa kesemutan apa enggak, ya? Saya yakin kelas 7A hobinya belajar bukan main handphone. Amin. Oke, ini. Dampak positif ada, dampak negatif juga ada. Positifnya apa? Satu apa? Gampang informasi dari sampai negara apa? Informasi negara kalian tahu kan? Dengan menggunakan gadget ya. Yang kedua, media pembelajaran yang interaktif contohnya apa? Selama proyek menggunakan Canva? Ya. Enak kan? Maksudnya itu lebih menarik kan? Yang ketiga, mempermudah komunikasi dan kolaborasi. Dimanapun bisa video call ya. Di luar negeri pun bisa video call. Enaknya seperti itu. Tapi kalau berlebihan, seperti apa negatifnya? Prestasi akademik menurun bisa nggak? Bisa. Banyak loh kasusnya seperti itu. Karena kecanduan gadget, malas ke sekolah. Males, apalagi? Malas belajar karena waktunya itu habis untuk di gadget itu. Lalu apalagi kekurangannya? Waktu tidur terganggu. Banyak siswa di sini begadang sampai tengah malam karena main gadget. Ada nggak di sini? Ada? Nggak ada ya. Semoga ya. Lanjut. Lanjut negatifnya adalah
kurang fokus saat belajar. Karena pikirannya kapan ya main ya, kapan ya main. Sekarang nggak pegang handphone kan? Pasti nggak sabar. Kalau handphone ketinggalan di rumah, pasti ada sesuatu yang ketinggalan nggak? Maksudnya ada yang kurang gitu dalam hidupmu. Iya, itu salah satu, kita tuh sudah sangat dekat dengan handphone ya. Lanjut, nih yang poin utama adalah relasinya kurang karena sibuk dengan handphone. Di dunia maya temannya ribuan, di dunia nyata temannya cuma satu, dan itu kadang teman kadang enggak. Banyak yang seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya namanya aja smartphone, berarti penggunanya harus smart. Oke, makanya kita perlunya manajemen waktu. Manajemen waktu itu mengatur waktu. Mana yang penting, mana yang tidak penting, seperti itu ya. Nanti kita lihat, kita coba. Dah, saya tanya nih. Christian pernah dengar tentang Cristiano Ronaldo? Siapa yang tidak tahu dengan Cristiano Ronaldo? Ayo coba tunjuk tangan, tidak tahu dengan Cristiano Ronaldo. Tahu semua berarti kan? Guru BK kalian tahu nggak siapa? Bu Fira, berarti saya sama dengan Ronaldo yang terkenalnya ya. Ya. Nah, 1 tahun Ronaldo itu menghasilkan berapa tuh nolnya? 3,79 triliun 1 tahun. Nih, saya hitung nih. Kalau 1 bulan berapa? 315 miliar ya. Lalu 1 hari dia menghasilkan berapa? 10 miliar. Dah. 1 jam 438 juta ya. 1 menit 7 juta. 1 detik 121.000. Ya, ini kalau perhitungan saya benar ya. Kalian bermain gadget berapa jam? Apa? Sampai 2 jam. Maksimal remaja itu menggunakan gadget itu 2 jam kata dokter. Kalian berapa jam? Sampai 5 jam. Sampai lebih. Sehari maksimal 2 jam kata dokter spesialis anak. Remaja itu kan masih dokter spesial anak. Dah, kalian main game aja nih 2 jam. Berapa rugi Ronaldo kalau 2 jam? Bisa 800 juta ruginya. Sekali nafas aja dia 100.000 ya. Nah, makanya ada keluar istilah namanya time is money. Begini, time is money itu. Penting nggak kita memanajemen waktu? Penting, karena gadget itu waktu kalian tuh banyak terkuras, makanya harus di manajemen ya. Oke. Dan nanti kita buat jadwal harian kalian. Lalu misalnya nih, ada caranya seperti ini. Misal kalau dari sini katanya 2 jam belajar. Terus apalagi? Kasih hadiah buat diri kalian. Nggak mungkin kalian belajar terus ya, harus ada hiburannya. Hiburannya apa? Mungkin handphone. Mungkin keluar kamar dulu. Pernah nggak kalian belajar lama di kamar? Kan suntuk. Pergi keluar kamar, lihat. Biasanya apa? Main layangan bentar ya. Atau ada nih, bosan belajar, keluar kamar gangguin adiknya sampai nangis. Ya. Terus, atau katanya di sini 2 jam belajar, 1 jam hiburan kan? Tapi 1 jam itu udah lama sebenarnya. Lalu yang nolnya itu adalah nggak boleh sebelum tidur itu menggunakan gadget ya. Kalian mau tidur itu buka TikTok dulu ya? Ya, gini-gini dulu ya. Lalu seperti itu katanya biar produktif sehari-hari. Karena kalau misalnya sambil tidur lihat handphone, biasanya matanya cerah lagi, ngantuknya hilang ya. Kecuali yang kalian buka handphone itu adalah Al-Quran, baru auzubillah langsung ngantuk ya, kayak gitu. Lanjut yang ketiga. Kalau misalnya waktu kalian bisa termanage dengan baik, misalnya belajar nih, pakai timer. Ini udah waktunya buat mandi, timer 1 jam harus selesai nih tugas. Jadi utamakan yang mendesak dulu, yang urgent dulu, ya. Itu seperti itu. Karena kalau enggak, saya akui ya, kalau saya itu kalau udah buka TikTok, buka sosial media tuh, udah 1 jam. Coba belajar, baru 1 lembar langsung nguap ya. Tapi makanya harus ada target. Ini harus selesai. Ini harus, ini penting banget. Nanti gadgetnya di terakhir dulu gitu ya. Lanjut, nih gadget boleh setelah pekerjaan selesai. Karena kalau belum selesai, nggak selesai ya pekerjaannya. Lanjut, libatkan keluarga. Ingatkan misalnya kakak atau mama.
Ma ingetin kalau aku kelebihan ya main handphonenya gitu ya. Kalau misalnya atau adik Kak nanti kalau aku kelamaan main handphonenya ingetin ya nih ada tugas gitu ya. Lanjut, silakan ini lihat di kertas di kelompok yang di judul ini LKPD kelompok ya. Buka plastiknya, buka di plastiknya. Kita relasi profesional itu berteman. Sudah selesai? Ada berapa? Oke, tim mendesak ada 2. permintaan orang lain yang sebenarnya bukan prioritas. Misalnya ada temannya minta tolong, kan bukan prioritas kamu kan? Apa nih kamu? Ini apa sih? Enggak, ini cuma judulnya. Aduh, kemana nih? Udah nih. Selesai. Ini apa nih? Itu udah bener. Udah? Yang tidak penting ada. Oke. Udah nih udah. Udah? Udah, oke. Sudah semuanya? Oke, silakan duduk. Nanti satu orang yang presentasi ya. Membacakan, pilih kolom mana yang ingin dibacakan. Ya, kolom mana? Ayo, pilih dulu. Ada 4 kolom kan? Cara bacanya seperti ini. Menurut saya, kegiatan yang penting namun mendesak itu salah satunya ini. Terus yang penting tapi tidak mendesak apa? Ini dan ini. Ya. Lalu yang ketiga, tidak penting tapi mendesak. Tidak penting tapi mendesak apa? Lalu tidak penting tapi tidak mendesak juga apa? Sudah? Oke, kelompok apa dulu? Kelompok 5 katanya dulu. Terakhir. 6 enggak ada. 6 nggak ada. Oke, kelompok 5 silakan satu orang membacakan. Nanti yang lainnya menambahkan ya. Udah dengarkan semuanya ya. Nanti saya minta komentar kalian ya. Jadi kalau hal yang itu panggilan telepon atau Mendesak tapi apa? Penting tapi mendesak. Oke. ada beberapa panggilan telepon atau email rutin, tugas darurat, deadline tugas, ibadah dan belajar skill baru. Belajar skill baru. Oke, ada yang tanggapan satu kelompok yang bisa menanggapi? Katanya apa saja tadi? Ada beberapa panggilan telepon atau email rutin, Email rutin, tugas darurat, deadline tugas, ibadah, dan belajar skill baru. belajar skill baru. Dah, ada tanggapan? Sama semuanya seperti itu. Apa yang beda? Kalau yang belajar skill baru, kalau kita di penting tapi tidak mendesak. Oke, bagus. Katanya belajar skill baru itu penting tapi tidak mendesak. Oke, terima kasih kelompok 5. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Ya, lanjut
kelompok berapa? 4. Mana 4? Ini ya. Oke, silakan. Mau baca kolom yang mana? Pilih aja yang paling banyak apa paling sedikit. Ya, boleh. Dengerin. Nanti saya minta pendapatnya ya. Penting tapi tidak mendesak, ternyata ada loh. Membalas pesan WhatsApp. Kedua ada permintaan orang lain yang sebenarnya bukan prioritas kita. Yang ketiga ada scroll media sosial berlebihan. Oke, ada tambahan? Sama? Sama berarti? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 3. Baca kolom yang mana? Coba, apa yang beda dari kelompok kalian ya? Coba nanti. Kelompok 3, silakan. Kelompok kami akan membacakan tidak pentingnya bagian tidak mendesak. Tidak penting dan tidak mendesak, apa? Gosip yang tidak produktif. Gosip yang tidak produktif, apalagi? Menunda pekerjaan tanpa alasan. Menunda pekerjaan tanpa alasan. Scroll media sosial berlebihan. Scroll media sosial yang berlebihan. Ada yang beda? Apa? Ada yang beda? Sama? Sama. Oke, sama. Oke, sama berarti ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya, kelompok 2 mau menampilkan yang mana? Kelompok 2? 2. Silahkan. Oke, silakan. Penting tapi mendesak. Menurut pendapat kami yaitu satu permintaan orang lain yang sebenarnya bukan prioritas kita itu sebenarnya tidak penting tetapi mendesak. Lalu ada membalas pesan WhatsApp yang bisa ditunda. Lalu rapat mendadak yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan utama. Lalu beberapa panggilan telepon atau email rutin. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Ada tanggapan? Ada yang berbeda? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Lanjut kelompok 1. Terakhir. Terserah yang mana? Mau menyampaikan yang mana? Lalu beberapa panggilan telepon atau email rutin. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Ada tanggapan? Ada yang berbeda? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Lanjut kelompok 1. Terakhir. Terserah yang mana? Mau menyampaikan yang mana? Ayo. Berdiri ya, Kak. Yang nggak penting dan tidak mendesak. Ya. Scroll sosial media yang berlebihan. Scroll sosial media yang berlebihan. Lalu Menunda pekerjaan tanpa alasan. menunda pekerjaan tanpa alasan. Oke, bagus sekali untuk kelompok 1. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan? Siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari materi kita hari ini? Ayo, siapa? Ayo, siapa? Silakan, jangan malu-malu. Per kelompok aja kali ya, bisa menyimpulkan ya? Oke, siapa dulu? Siapa yang bisa menyimpulkan sedikit aja? Ternyata Bu, gadget itu ini Bu. Ya boleh, silakan Al, bagus. Oke, bagus. Gantian dulu. Oke, silakan Al. Kita harus dapat mengatur yang mana prioritas kita dan mana yang bukan prioritas kita. Kita harus mengatur mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas. Oke, bagus. Kelompok 2. Oke, bagus. Lanjut. Apa yang bisa kalian simpulkan? Hari ini kita bisa memberitahu mana yang prioritas dan mana yang bukan prioritas. Jadi kita bisa memanajemen waktu kita dengan baik. Oke, bagus sekali. Oke. Karena itu dengan tahu yang oke, silakan. Oke, bagus. Jadi tahu
Jika kita memanajemen waktu, tidak tahu penting mana dan tidak penting. Oke. Selanjutnya, ya. Ini adalah apa saja sih yang akan ada handphonenya sekarang? Nah, kita gunakan handphonenya dulu. Silakan scan barcode. Ini untuk mengetahui apa namanya? Ini ada Mentimeter namanya. Ini adalah kegiatan akhir kita. Pernah join dengan Mentimeter sebelumnya? Apaan tuh? Oke, ada 3 pertanyaan di sana. Pertanyaan pertama, ada beberapa pertanyaan. Silakan. 5 kalau nggak salah. Apa? Satu kelompok, satu orang siapa aja bisa boleh join, karena boleh banyak. Pribadi sendiri boleh. Takutnya handphonenya ada yang habis baterai ya. Ya, berarti berdua bisa gabung sama si Al aja. Silakan di scan barcode-nya. Sudah? Apa? Boleh pakai Google Lens? Oh, nggak usah, berarti gabung aja sama temennya yang 11%. Ya? Saya belum ada Google. Google aja, buka Google. Ya. Apa? Mungkin apa? Saya nggak bisa pakai. Boleh? Bukan, kalau kamu di handphone iPhone itu pakai kamera. Oh. Sudah? Apa nih? Tidak membiasakan untuk bermain gadget. Oke. Mengatur jadwal, membuat manajemen waktu, berbaur dan bermain outdoor ya. Do-nya outdoor. Sudah? Udah. Oke. Rata-rata sudah ya? Dah. Oke. Dah, jadi demikianlah materi kita hari ini ya. Bisa apa? Ini buat tugas. Ini sama dengan ini. Nanti kalian isi apa yang bisa kalian dapat dari materi hari ini ya. Lalu apa sikap dan perilaku yang di dalam bermain gadget seperti apa, dan langkah-langkah untuk berhenti bermain gadgetnya. Oke. Demikianlah layanan kita hari ini mengenai apa? Manajemen waktu untuk bermain gadget. Ya, ini salah fokus dengan yang ini nih. Minum bentar. Oke. Udah ada masuk namanya. Oke, dah kita akhiri kelas ya. Oke. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bisa banyak mengambil manfaat dari materi kita hari ini. Ya. Oke, fokus dulu ya. Nanti ada KPD yang akan kalian kerjakan, yaitu membuat manajemen waktu kalian sehari-hari. Hari ini kegiatan diatur dari pagi, siang sampai malam. Dari jam 7, dari bangunnya jam berapa? 4.30 untuk sholat subuh ya. Habis itu sampai tidur lagi nanti kita buat ya. Itu untuk pertemuan berikutnya. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup ketua kelas. Baik semuanya, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita membaca doa sebelum kita pulang. Doa dimulai. Amin. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sampai rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bubar. Bye. Silakan dikumpul ya. Dikumpulkan lagi kertasnya. Masukkan lagi di dalam plastik. Oke. Penasaran deh kamu apa yang jawab?